Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang namanya menunggu, yang namanya menanti adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita misalnya menunggu teman, menunggu ada orang yang akan kita ajak jalan-jalan. Lalu kalau kita menunggu dia begitu lama, maka kita sangat jenuh, sangat membosankan. Tetapi kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, kita akan memahami. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah, pada waktu kita menunggu, pada waktu kita menanti, ada hal-hal yang sangat dahsyat kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah pada waktu kita menunggu, menantikan sampai Tuhan mendengar. Menunggu Tuhan mendengar, menunggu Tuhan mendengar jawaban kita. Jadi kalau selama ini kita menunggu, menanti orang-orang atau siapa saja yang kita sudah berjanji, lalu kita menunggu dia begitu lama dia datang, maka itu sangat membosankan. Tetapi dalam kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini adalah, yang pertama kita harus menunggu sampai Tuhan mendengar. Menunggu Tuhan mendengar. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Mika pasalnya yang ke-7 ayat 7. Tetapi aku akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jadi yang pertama adalah menunggu Tuhan mendengar. Ada banyak orang pada waktu dia berharap kepada Tuhan, belum didengar oleh Tuhan, dia sudah malas berdoa. Apalagi pada waktu dia mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami persoalan yang begitu berat, maka dia sudah tidak menunggu. Tapi hari ini yang namanya menunggu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, apalagi kalau kita menunggu Tuhan mendengar. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau selama ini kita sudah berdoa tapi belum didengar oleh Tuhan, inilah waktunya kita menunggu sampai Tuhan mendengar. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu sangat rindu mendengarkan doa anak-anaknya yang dipanjatkan dari hati yang paling dalam. Kalau hari ini kita berdoa belum dijawab, teruslah berdoa, karena Tuhan sangat rindu mendengarkan doa anak-anaknya. Saudaraku, kita belajar bahwa yang namanya kehidupan ini tidak selalu gampang, tidak selalu mulus. Ada kalanya jalan kita jalani adalah jalan yang berkelok-kelok. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Janganlah pernah jemu-jemu berdoa sampai Tuhan mendengar. Nah, kekasih Tuhan,
Kalau kita datang kepada Tuhan, hari ini belum dijawab, lusa belum dijawab, besok belum dijawab, kita terus berdoa sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Kalau kita lihat di dalam Mika ini tadi, maka kita belajar dari situ adalah kita berharap kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar. Sudah berapa lama Anda berharap? Sudah berapa lama Anda berdoa kepada Tuhan? Mengapa Anda sudah jenuh? Kenapa Anda sudah bosan untuk berdoa? Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Marilah tetap berseru sampai Tuhan mendengar. Berharap kepada Tuhan. Kalau Anda berharap kepada manusia, maka Anda pastilah kecewa. Tetapi kalau Anda berharap kepada Tuhan, maka Anda tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Karena pengharapan di dalam Tuhan selalu pasti. Selalu ya dan amin terhadap janji-janji Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang saya mau sampaikan hari ini berkaitan dengan menunggu, berkaitan dengan menanti. Yang kedua adalah dalam menunggu kita perlu bersabar. Dalam menunggu kita perlu bersabar. Dalam menunggu kita perlu bersabar. Ada banyak orang kalau menunggu sudah tidak sabar. Pinginnya cepat-cepat dijawab. Kalau kita selama ini tidak sabar, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi doa yang kita panjatkan itu belum sepertinya dijawab, belum sepertinya didengar oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang sabar menunggu ini, sabar menanti. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 7 berkata, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku, kita belajar dari seorang petani. Waktu dia menanami yang namanya tanah, lalu dia sabar menunggu sampai tanaman itu berbuah. Sama halnya kita dengan Tuhan pada waktu kita datang kepada Tuhan. Belum didengar oleh Tuhan. Mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan, mungkin ada pergumulan yang kita hadapi hari ini. Sabar. Sabar kata Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, yang dibutuhkan hari-hari ini adalah kita sabar. Mungkin doa Anda belum dijawab. Atau mungkin hari-hari ini Anda sedang terpuruk. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan yang Anda hadapi. Tuhan ingatkan kita hari ini adalah sabar. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, dalam keadaan terpuruk, persoalan bertubi-tubi. Yang ini belum selesai, datang masalah yang baru. Yang masalah yang datang belum selesai, datang bertubi-tubi. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, sabar. Sabar kata Tuhan, sabar.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih berkata kepada saya, bagaimana mungkin saya bisa sabar? Keluarga saya dalam keadaan terpuruk. Pekerjaan sepertinya belum terbuka. Penghasilan menurun. Bahkan ada di antara keluarga yang sakit. Tetapi hari ini dalam kita menunggu, Tuhan ingatkan kita sabar. Sabar dan sabar. Lalu yang berikut, yang ketiga, apa yang saya mau sampaikan tentang yang namanya sabar adalah percayalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktu. Percayalah segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang ketiga. Mungkin kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak paham kenapa ya Tuhan kok saya mengalami hal ini. Mengalami kegagalan, mengalami persoalan, mengalami pergumulan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau hari ini Anda belum memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, kita merasa bahwa kita gagal. Tapi tahukah saudara bahwa di balik kegagalan itu ada rencana Tuhan yang indah? Ada hal yang kita belum mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Kenapa ya Tuhan kok saya begini? Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memang ada kalanya kita tidak mengerti bahwa Tuhan membuat sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita menyelami dari awal sampai akhir, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Marilah bersabar. Tuhan membuat indah pada waktunya. Karena ada kalanya kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menuduh Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Tetapi hari ini mari kita senantiasa mengerti bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, kita mempelajari dari poin 1, 2, dan 3 bahwa ternyata kita menantikan Tuhan ada manfaat yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat di poin yang keempat. Pada waktu kita menunggu, pada waktu kita menantikan Tuhan, yang keempat, kita akan belajar di situ bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Jadi yang keempat, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kalau selama ini Anda mungkin sudah lelah, sudah capek,
dalam menunggu, dalam menanti. Maka hari ini ada berita yang sangat menggerahkan kita, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, pastilah semuanya yakin mendapat kekuatan yang baru. Jadi kalau Anda ingin mendapat kekuatan yang baru, mari kita menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Karena orang yang menunggu, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-31a. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ada semangat yang baru, ada gairah yang baru pada waktu kapan? Pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, inilah waktunya. Dikala kita mengalami kesusahan, di mana kita mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan akan pekerjaan, akan usaha, akan sakit penyakit, mari kita nantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan dengan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dengan berdoa dan pujian penyembahan. Nah, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita mengadakan pujian penyembahan, maka disitulah kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita memuji, menyembah Tuhan, maka ada damai, ada sukacita yang mengalir dalam hati kita. Inilah waktunya kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi pada waktu kita menantikan Tuhan, kita pasti mendapat kekuatan yang baru. Jadi kekasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan, janganlah pernah jemu-jemu, berharap, bergantung, menantikan Tuhan, karena selalu ada kekuatan yang baru kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Inilah waktunya ya Tuhan, supaya kami menantikan Tuhan, menunggu Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, dan kami berdoa sampai Tuhan mendengar. Dan kami percaya bahwa pada waktu kami menantikan Tuhan, maka Tuhan pasti muncul seperti fajar, dan yang membuatkan kami mendapat kekuatan yang baru. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bapa, hamba-Mu berdoa biarlah firman-Mu yang disampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mungkin ada di antara umat-Mu yang sudah mulai lelah, sudah mulai khawatir, mulai cemas. Hamba-Mu berdoa, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang melawat mereka, meneguhkan mereka, supaya senantiasa mereka boleh kuat di dalam Tuhan, dan mereka senantiasa sabar dalam menunggu, dalam menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah kekasih Tuhan, ini waktunya terima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.